Rokok. Halal atau haram? Di desa Baghdad, seorang santri jenius bersikeras bahwa rokok itu haram mutlak, didukung ribuan dalil dan fatwa. Ia siap memaksakan kebenaran ilmiahnya. Dalam debat ini, mana yang lebih penting? Kebenaran dalil atau kemanusiaan? Angin gurun yang hangat menyelinap melalui celah-celah jendela kayu madrasah tua di pinggiran Baghdad, membawa serta aroma kurma matang dan debu jalanan yang baru saja disiram. Di dalam, duduklah Umar, seorang pemuda dengan tatapan mata yang tajam, usianya baru menginjak kepala dua, tetapi pengetahuannya sudah setebal kitab-kitab yang menumpuk di hadapannya. Ia adalah murid paling cemerlang di madrasah itu, cepat menghafal, lihai berlogika, dan tak pernah ragu membantah pendapat siapapun yang dianggapnya keliru. Namun, kecemerlangan itu dibalut oleh lapisan tipis, yang kian hari kian tebal, yaitu kesombongan. Umar merasa desa kecil ini, desa tempat ia tumbuh, tempat ia pertama kali mengeja huruf Arab, tempat ia menemukan keindahan Al-Quran, terlalu kecil untuk menampung ambisinya. Ia seringkali merasa gusar saat melihat para sesepuh desa, dengan jubah lusuh dan wajah penuh kerutan, duduk santai di kedai kopi sambil mengisap rokok. Asapnya yang mengepul seolah mengejek ilmu yang susah payah ia kumpulkan. Dalam benaknya, semua ulama terdahulu sudah memberi pandangan tentang perkara ini, mulai dari mubah, makruh, hingga haram. Tapi kenapa? Kenapa para pemuka masyarakat di sini masih memandang ini sebagai hal yang biasa? Mengapa kebodohan ini dibiarkan merajalela hanya karena menghormati tradisi dan kebiasaan? Mereka semua butuh pencerahan, bisik Umar pada dirinya sendiri, jemarinya membalik halaman kitab Al-Muwatta milik Imam Malik dengan kasar. Ia tidak suka dengan cara ilmu hanya menjadi hiasan di rak-rak, bukannya menjadi palu yang menempa kebenaran. Ilmu harus memimpin, bukan mengikuti perasaan. Malam itu, setelah sholat Isya, Umar berjalan menyusuri pasar malam yang ramai. Lampu lentera minyak yang bergoyang menciptakan bayangan panjang yang menari-nari di dinding batu. Matanya menangkap sosok yang paling sering ia jadikan bahan ejekan diam-diam, Abu Nawas. Sang bijak nan nyentrik itu sedang duduk di sebuah sudut, dikelilingi oleh sekelompok kecil orang. Bukannya berdebat tentang hukum agama yang agung, Abu Nawas justru menceritakan kisah lucu tentang seekor keledai yang mencoba membaca buku. Tawa renyah terdengar membahana, membelah kesunyian malam, tawa yang bagi Umar terdengar seperti ejekan terhadap keseriusan agama. Seorang ulama besar yang seharusnya mengajarkan hakikat tauhid, malah menghibur masyarakat dengan dongeng murahan. Gumam Umar penuh penghinaan, nadanya begitu kaku dan dingin. Ia merasa jijik melihat Abu Nawas, yang memiliki kedalaman ilmu mumpuni, memilih untuk merendahkan diri dengan candaan. Padahal, dari sudut pandang Umar, inilah waktunya para ulama sejati berdiri tegak, melawan kebodohan, dan meluruskan syariat yang seolah bengkok oleh kebiasaan. Tiba-tiba, sebuah ide gila yang terasa sangat logis menusuk benak Umar, menjanjikan sensasi kemenangan dan pengakuan yang telah lama ia dambakan. Tantangan. Ia akan menantang Abu Nawas dalam sebuah debat publik mengenai isu yang paling sensitif, isu yang paling dekat dengan kehidupan sehari-hari mereka, hukum merokok. Ini bukan hanya tentang tembakau dan asap. Ini tentang otoritas. Ini tentang menunjukkan bahwa ilmu murni yang ia miliki jauh lebih unggul dan benar daripada kebijaksanaan receh yang disajikan Abu Nawas. Ia akan memaksa Abu Nawas untuk berhadapan dengan dalil yang jelas, dengan rentetan hadis, dengan fatwa para imam mazhab, yang telah ia susun rapi dalam kepalanya. Umar membayangkan adegan tersebut. Abu Nawas terdiam, wajahnya pucat, dan publik akhirnya mengakui siapa ulama sejati di desa itu. Jantung Umar berdebar kencang, bukan karena takut, melainkan karena gejolak keyakinan diri yang hampir mencapai batas arogansi. Ia menarik napas dalam-dalam, mengencangkan langkahnya menuju kediaman kepala desa, tempat di mana pengumuman resmi bisa dibuat. Ini bukan debat biasa, pikir Umar, senyum sinis tersungging di bibirnya. Ini adalah perang antara kebenaran tekstual melawan kepura-puraan bijak. Aku akan membawa kemenangan bagi ilmu, kemenangan yang telah lama dinantikan. Ia tidak menyadari, sedikitpun,
bahwa di balik senyum tipis Abu Nawas yang ia benci, tersembunyi sebuah sumur kebijaksanaan yang jauh lebih dalam daripada lautan dalil yang ia kuasai. Umar hanya melihat permukaan, tetapi mengira ia telah melihat dasarnya. Jiwa mudanya yang bergelora, dipenuhi oleh api ilmiah namun kosong dari adab, telah membawanya ke jurang tantangan yang akan mengubah hidupnya selamanya. Ia kini telah mengambil langkah pertamanya, langkah menuju ketenaran yang ia dambakan, atau, yang lebih mungkin, langkah menuju kehancuran spiritual yang tak pernah ia duga. Udara di madrasah terasa dingin dan pengap, bahkan di siang hari. Ini bukan karena suhu, melainkan karena atmosfer ketegangan yang dibawa oleh Umar setelah ia secara resmi menantang Abu Nawas dalam debat publik. Kabar tentang tantangan itu menyebar seperti api, membelah desa menjadi dua kubu. Mereka yang mendukung Umar, sang penuntut ilmu yang gigih, dan mereka yang percaya pada kejenakaan serta kearifan Abu Nawas. Umar tidak peduli pada keramaian itu. Ia menutup diri di perpustakaan madrasah yang sunyi, dikelilingi oleh rak-rak kayu yang berbau kertas tua dan tinta kering. Matanya memancarkan cahaya obsesi. Ia telah menemukan lawannya, dan sekarang ia harus mempersiapkan amunisi terkuatnya. Baginya, debat ini adalah pertempuran suci, sebuah jihad melawan ketidakjelasan hukum yang dianut masyarakat. Rokok, dalam pandangannya, adalah gerbang menuju kesia-siaan, pemborosan harta, dan yang terpenting, penyebab segala penyakit, dan itu sudah lebih dari cukup untuk menempatkannya pada hukum yang ketat, haram. Jari jemarinya yang lincah menelusuri halaman demi halaman kitab fikih, tafsir, dan hadis. Ia mengumpulkan setiap dalil yang mendukung pelarangan, setiap fatwa yang dikeluarkan oleh ulama-ulama dari berbagai mazhab. Ia menandai ayat-ayat tentang larangan membinasakan diri sendiri, hadis tentang pemborosan, tabzir, dan pandangan medis kontemporer yang, meskipun masih tersembunyi, telah mulai menyuarakan bahaya asap. Abu Nawas akan menghadapi sebuah tembok logika yang tak tertembus. Gumam Umar, suaranya parau karena berjam-jam membaca dan berdebat dengan dirinya sendiri. Ia menyusun argumennya menjadi 10 poin utama, masing-masing didukung oleh minimal 3 rujukan otoritatif. Ia akan memulai dengan dalil paling keras, tentang dharar, bahaya, kemudian beralih ke israf, pemborosan, dan mengakhirinya dengan ancaman rokok terhadap kesehatan, yang ia anggap sebagai salah satu dari 5 tujuan utama syariat, maqasid as-syariah. Satu-satunya sosok yang berani mengusik konsentrasi Umar adalah Syaikh Ahmad, guru besar madrasah itu, seorang pria tua dengan janggut putih dan sorban yang selalu tampak tenang. Syaikh Ahmad adalah sosok yang menanamkan benih cinta ilmu dalam diri Umar. Tetapi ia juga yang pertama kali melihat bibit kesombongan tumbuh subur di hati muridnya. Suatu sore, Syaikh Ahmad masuk ke dalam perpustakaan, membawa teko teh mint hangat. Ia meletakkan teko itu perlahan di samping tumpukan kitab Umar yang hampir menjulang setinggi kepala. "Umar, anakku," sapa Syaikh Ahmad lembut, suaranya seperti bisikan angin yang menenangkan, tetapi penuh bobot. "Aku mendengar tantanganmu. Sebuah isu yang besar, layak untuk didiskusikan oleh para fukaha, ahli hukum." Umar mendongak, matanya sedikit menyipit. "Terima kasih, Syaikh. Saya merasa ini adalah kewajiban saya." Abu Nawas, meskipun dihormati, telah membiarkan kabut ketidakjelasan hukum ini terus menyelimuti desa. "Saya akan menggunakan ilmu yang telah Anda ajarkan untuk menegakkan kebenaran yang jelas." Syaikh Ahmad menghela napas panjang, tatapannya beralih dari Umar ke kitab-kitab di sekitarnya. "Kebenaran, Umar, tidak pernah hanya selembar kertas bertinta. Benar bahwa kita harus mencari hukum yang paling mendekati kehendak Allah. Tapi, hukum hanyalah sebuah alat, ia bukan tujuan. Tujuan kita adalah rahmat, adalah adab, adalah kedamaian di hati manusia." Ia duduk di kursi kecil yang reyot, menyilangkan kakinya yang sudah renta. "Engkau telah mengumpulkan dalil-dalil tentang larangan. Itu bagus, itu adalah ilmu." Syaikh Ahmad meneguk tehnya perlahan. "Namun, apakah engkau sudah mengumpulkan dalil tentang kerendahan hati? Apakah engkau sudah menghafal hadis tentang berbicara dengan kelembutan?
Apakah engkau sudah meneliti fatwa tentang bagaimana menghormati orang yang berbeda pendapat? Pertanyaan-pertanyaan itu menghantam Umar seperti kerikil yang dilemparkan ke air yang tenang. Ia merasa tersinggung, seolah gurunya meragukan imannya. Syaikh, ini debat akademik, bukan ceramah spiritual. Saya akan membuktikan secara ilmiah, dengan dalil yang kuat, bahwa rokok itu haram. Apakah saya harus merangkai puisi tentang bunga agar argumen saya diterima? Tanda tanya yang ia gunakan terdengar lebih seperti pernyataan yang menghina. Syaikh Ahmad menggeleng. Ada gurat kesedihan di wajahnya yang teduh. Nak, ilmu yang engkau miliki bagaikan pedang yang sangat tajam. Pedang itu bisa digunakan untuk membela kebenaran, tetapi juga bisa melukai dirimu sendiri. Atau, yang lebih buruk, melukai hati orang lain yang sejatinya hanya butuh pembimbingan yang lembut, bukan penghakiman yang kejam. Abu Nawas, lanjut Syaikh Ahmad, matanya menerawang jauh. Ia dikenal karena kecerdasannya, tetapi ia dicintai karena adabnya. Ia memenangkan hati manusia, bahkan ketika ia harus mengkritik mereka. Sedangkan engkau, Umar, engkau memiliki semua dalil di tanganmu, tetapi hatimu terasa penuh dengan api penghakiman. Itulah yang kukhawatirkan. Ilmu tanpa adab hanya akan melahirkan kesombongan, dan kesombongan adalah tirai tebal yang menjauhkan seseorang dari rahmat ilahi. Umar merasa telinganya panas. Ia tidak tahan dengan ceramah yang melenceng dari fokusnya. Gurunya berbicara tentang perasaan, sementara ia sedang berjuang demi kepastian hukum. Saya mengerti kekhawatiran Anda, Syaikh, potong Umar cepat, nada suaranya tegas dan dingin, menunjukkan ketidaksabarannya. Tetapi saya harus berterus terang. Saya tidak menantang Abu Nawas untuk mengajarinya adab. Saya menantangnya untuk meluruskan kekeliruan yang ia biarkan ada. Saya harus menggunakan kekuatan ilmu saya, bukan kelembutan perasaan saya, untuk memenangkan pertempuran kebenaran ini. Jika adab membuat kebenaran menjadi kabur, maka saya memilih ilmu yang jelas. Ia kembali menunduk ke kitab-kitabnya, sebuah gestur yang jelas menunjukkan bahwa perbincangan itu sudah berakhir. Ia menolak nasihat gurunya, menganggapnya sebagai kelemahan, sebagai bentuk ketakutan menghadapi pertarungan intelektual yang sesungguhnya. Dalam hati Umar, adab hanyalah omong kosong yang digunakan oleh orang-orang lemah untuk menghindari konfrontasi. Ilmu, sebaliknya, adalah kekuasaan mutlak yang tidak dapat dibantah. Syaikh Ahmad bangkit perlahan, keheningan memenuhi ruangan, lebih berat daripada tumpukan kitab Umar. Ia berdiri sejenak di ambang pintu, melihat punggung muridnya yang tegak dan keras kepala, sibuk menata argumen yang sempurna. Ia tahu, Umar sedang mempersiapkan kemenangan yang gilang gemilang. Sayangnya, Syaikh Ahmad juga tahu bahwa kemenangan itu akan menjadi kekalahan terbesar bagi jiwa Umar. Semoga Allah memberimu petunjuk, Umar, bisik Syaikh Ahmad sebelum menutup pintu, menyisakan Umar sendirian dalam kegelapan perpustakaan, dikelilingi oleh cahaya lentera minyak. Cahaya itu menerangi dalil-dalil di atas kertas, tetapi gagal menembus dinding kesombongan yang mengelilingi hati Umar. Umar sama sekali tidak terpengaruh oleh kata-kata terakhir gurunya. Dalam benaknya, ia sudah menang. Ia sudah memiliki ribuan halaman kebenaran tekstual. Ia siap. Ia yakin sekali, begitu Abu Nawas mulai berbicara, ia akan menghancurkannya dengan satu pukulan dalil yang telah ia hafal mati. Adab? Itu hanya akan menjadi pelengkap setelah ia meraih otoritas tertinggi, yaitu pengakuan publik atas keunggulannya dalam ilmu pengetahuan. Ia menutup kitab terakhirnya, sebuah senyum penuh keyakinan, atau mungkin, keangkuhan, terukir di wajahnya yang muda. Kabar tentang tantangan Umar kepada Abu Nawas melesat cepat, dibawa oleh para pedagang dan penunggang kuda yang melintasi jalur perdagangan menuju Baghdad. Desa kecil itu mendadak menjadi pusat perhatian. Bukan karena isu hukum rokoknya, melainkan karena keagungan nama dua sosok yang akan berhadapan. Di satu sisi, ada Umar, simbol generasi baru yang cerdas dan berapi-api. Di sisi lain, ada Abu Nawas, sang figur legendaris yang kebijaksanaannya telah menjadi cerita rakyat, bahkan di istana Khalifah Harun ar-Rasyid sendiri.
Saat kabar itu tiba di telinga Abu Nawas, ia sedang berada di sebuah kedai teh di tepi Sungai Dajlah, agak jauh di utara dari desa tempat Umar menetap. Ia tidak sedang membaca kitab tebal atau berdiskusi filsafat. Ia justru sedang memperhatikan dengan seksama seekor burung pipit yang berusaha membangun sarang di dahan pohon zaitun yang rapuh. Wajahnya yang damai, dengan garis-garis kerutan yang dipahat oleh tawa dan renungan, menunjukkan ketenangan yang hampir mustahil. Seorang pemuda pembawa pesan, dengan napas terengah-engah dan mata penuh kegembiraan, mendekatinya. Tuan Abu Nawas. Tuan Abu Nawas. Sebuah kabar besar. Seorang santri muda dari selatan, namanya Umar, menantang Anda untuk berdebat publik tentang hukum rokok. Abu Nawas, yang sedang menyeruput tehnya, tidak menunjukkan keterkejutan sedikitpun. Ia hanya menoleh perlahan ke arah pemuda itu, senyumnya tipis, lebih seperti angin sepau-sepau daripada respons yang diharapkan. Umar, katamu? Santri yang cerdas, ya? Tanya Abu Nawas, suaranya lembut, tanpa nada penghinaan atau gentar. Pemuda itu mengangguk cepat. Ya, Tuan. Ia terkenal sangat pandai, hafalannya kuat. Ia bilang ia akan menghancurkan argumen apapun yang Anda ajukan dengan dalil-dalil fikih yang tak terbantahkan. Ia menganggap isu ini terlalu lama dibiarkan mengambang. Abu Nawas kembali menatap burung pipit yang gigih membawa ranting kecil. Ia membiarkan keheningan menggantung sejenak. Keheningan itu bagi orang lain mungkin terasa canggung, tetapi bagi Abu Nawas, itu adalah waktu untuk merenung, waktu untuk membiarkan pikiran dan hati bersinergi. Anak muda yang bersemangat, ujar Abu Nawas akhirnya, menghela napas. Sungguh baik jika ada generasi yang begitu mencintai ilmu, yang begitu ingin melihat kebenaran ditegakkan. Allah menyukai mereka yang mencari kebenaran dengan sungguh-sungguh. Pembawa pesan itu merasa aneh. Ia mengharapkan reaksi perlawanan, atau minimal, sikap meremehkan. Namun, yang ia dapatkan adalah pujian yang tulus. Jadi, Tuan, Anda menerima tantangan ini? Kapan dan di mana? Tanya pemuda itu, penasaran. Abu Nawas memejamkan mata sejenak, seolah sedang menghitung bintang di siang hari. Katakan padanya, aku menerima. Katakan padanya untuk tidak usah khawatir tentang persiapan. Aku tidak akan membawa kitab-kitab tebalku. Aku hanya akan membawa sepasang telinga untuk mendengar dan sebuah hati untuk memahami. Jawaban itu, tentu saja, kembali memicu perdebatan di kalangan mereka yang mendengar. Ada yang menafsirkannya sebagai bentuk kesombongan tersembunyi dari Abu Nawas, seolah ia bisa mengalahkan Umar tanpa persiapan. Namun, bagi orang-orang yang mengenalnya, mereka yang telah lama belajar bahwa di setiap candaan Abu Nawas tersimpan mutiara hikmah, jawaban itu adalah pernyataan filosofis. Abu Nawas tahu persis siapa Umar. Ia tahu bahwa Umar adalah produk dari sistem pendidikan yang menekankan hafalan dan logika, tetapi lupa mengajarkan empati dan fleksibilitas. Abu Nawas juga tahu bahwa rokok hanyalah wadah. Isu yang sesungguhnya adalah kesombongan yang dibawa oleh Umar. Debat ini, di mata Abu Nawas, bukanlah tentang hukum, melainkan tentang penyembuhan jiwa yang sakit. Ketenangan Abu Nawas itu kontras total dengan gejolak yang dirasakan Umar. Saat Umar menghabiskan waktu berjam-jam menyusun argumen, Abu Nawas menghabiskan waktu berjam-jam mengamati kehidupan. Ia berbicara dengan pedagang rokok, mendengarkan alasan mengapa mereka menjualnya. Ia duduk bersama orang tua yang mengisapnya untuk mengurangi nyeri tulang, mendengarkan bagaimana rokok menjadi satu-satunya pelipur lara mereka di akhir usia. Ia memperhatikan para pemuda yang merokok hanya karena tuntutan sosial. Abu Nawas tidak mencari dalil untuk membenarkan perbuatan mereka, ia mencari konteks dan kemanusiaan di balik perbuatan itu. Hukum, gumam Abu Nawas pada dirinya sendiri, sambil tersenyum menatap bayangannya di air teh. Haruslah turun dari langit, tetapi ia harus berpijak di bumi. Jika hukum itu terlalu tinggi dan kaku, ia tidak akan menyentuh hati manusia. Ia hanya akan menjadi penghalang antara mereka dan penciptanya. Ketika pemuda pembawa pesan kembali ke desa, ia menyampaikan pesan Abu Nawas kepada Umar. Umar,
yang sedang mengulas poin tentang darar, bahaya, hanya tertawa sinis mendengar bahwa Abu Nawas hanya akan membawa telinga dan hati. Lihatlah, ia sudah menyerah, seru Umar kepada santri lain yang mengaguminya. Ia tahu ia tidak akan bisa menghadapi dalil-dalil kuatku, jadi ia bersembunyi di balik omong kosong spiritual. Ia mengira debat ini adalah kontes puisi. Aku akan menunjukkan padanya bahwa kebenaran memerlukan ketegasan, bukan kelembutan yang kabur. Ketidakpedulian Abu Nawas terhadap persiapan formal justru memperparah kesombongan Umar. Umar melihat ini sebagai konfirmasi mutlak atas keunggulannya. Abu Nawas telah gagal di mata akademisinya bahkan sebelum debat dimulai. Ini adalah kesempatan emas untuk menunjukkan bahwa ulama sejati haruslah tegas dan berilmu tinggi, bukan hanya bijaksana dan humoris. Abu Nawas, di sisi lain, telah menyelesaikan persiapannya. Persiapannya bukanlah tentang mengumpulkan dalil tandingan. Persiapannya adalah memurnikan niatnya. Ia tidak berniat memenangkan debat, apalagi mempermalukan Umar. Ia hanya berniat membuka hati Umar, menggunakan debat ini sebagai cermin yang memantulkan kesombongan murid muda itu. Ia bangkit dari kedai teh, jubahnya yang lusuh disapu angin Dajlah. Ia berjalan perlahan ke selatan, menuju desa tempat pertarungan logika dan hati akan terjadi. Wajahnya tetap tenang, tetapi matanya memancarkan keyakinan yang mendalam. Keyakinan bahwa adab dan hikmah akan selalu menemukan jalannya, bahkan ketika berhadapan dengan badai dalil yang paling kuat sekalipun. Ia akan mengajarkan Umar sebuah pelajaran yang tidak tertulis dalam kitab manapun, bahwa ilmu yang agung adalah yang membuat pemiliknya semakin tunduk, bukan semakin meninggikan diri. Meskipun debat akan diadakan di lapangan terbuka desa, Umar merasa seperti sedang mempersiapkan diri untuk berhadapan dengan raja atau khalifah di ruang singgasana. Baginya, panggung debat adalah mimbar kekuasaan, tempat ia akan dinobatkan sebagai ulama muda yang paling brilian dan tak terkalahkan. Setelah kabar tentang kesiapan Abu Nawas yang santai, hanya membawa hati dan telinga, menyebar, Umar semakin yakin akan kemenangannya. Ia bahkan meremehkan Abu Nawas di depan teman-teman santrinya. Umar kini menjadikan ruang kelas utama madrasah sebagai arena latihannya. Setiap malam, di bawah cahaya beberapa lentera minyak yang remang-remang, ia berdiri di depan 3 hingga 4 santri senior yang ia pilih untuk berperan sebagai lawan atau hakim. Ia tidak hanya melatih isi argumennya, tetapi juga gaya penyampaiannya, intonasi yang tegas, jeda yang dramatis, dan tatapan mata yang penuh keyakinan, semua dirancang untuk menghancurkan mental lawan. Dengar baik-baik, ujar Umar suatu malam, suaranya bergetar karena emosi yang menggebu-gebu, seolah-olah ia sedang berbicara kepada ribuan orang, bukan hanya 4 santri yang mengantuk. Abu Nawas mungkin akan mencoba melarikan diri ke dalam jurang humor, ke dalam kisah-kisah fiksi, atau mungkin menggunakan emosi. Tetapi aku tidak akan memberinya ruang gerak. Begitu ia menyimpang dari dalil tekstual, aku akan menghantamnya dengan pertanyaan, mohon sebutkan rujukan hadis atau ayat yang Anda gunakan, Tuan Abu Nawas. Ia mondar-mandir di depan papan tulis, gestur tangannya kaku dan penuh kuasa. Ingat, tujuan utama kita adalah menunjukkan bahwa ilmu sejati adalah ilmu yang berdasarkan nash, teks suci, yang jelas. Jika Abu Nawas membicarakan kebijaksanaan atau pengalaman hidup, itu tidak relevan dalam konteks fikih. Fikih menuntut kepastian, dan aku akan memaksanya mengakui kepastian itu. Seorang santri bernama Salim, yang lebih tua dan lebih tenang, memberanikan diri mengajukan keberatan. Umar, bagaimana jika Abu Nawas membahas sudut pandang kebutuhan? Misalnya, bagi orang yang sudah tua dan sakit parah, merokok adalah satu-satunya pelipur lara yang tersisa. Meskipun itu dilarang, apakah kita tetap harus mengharamkannya dan membebani jiwa mereka dengan rasa bersalah? Umar menatap Salim dengan tatapan mencemooh yang tajam, seolah Salim baru saja mengucapkan kekufuran. Kebutuhan? Itu adalah dalil kelemahan, Salim. Syariat tidak pernah tunduk pada kebutuhan pribadi yang melanggar prinsip dasar.
Kita tidak bisa membiarkan hukum Allah dilonggarkan hanya karena seseorang merasa sedih atau sakit. Itu namanya mengikuti hawa nafsu, bukan ilmu. Aku akan menjawabnya dengan, apakah Anda akan membenarkan pencurian bagi orang yang kelaparan, hanya karena ia butuh makan? Hukum tetaplah hukum. Salim terdiam, merasa malu karena pertanyaannya dianggap sepele dan lemah. Para santri lain, melihat reaksi Umar, memilih untuk tidak mengajukan pertanyaan yang berbau humaniora lagi. Mereka hanya memberikan argumen-argumen yang bersifat teks dan logika yang kering. Umar tersenyum puas. Ia berhasil menciptakan atmosfer di mana kekejaman logika dianggap sebagai kebenaran. Ia telah menyaring semua argumennya hingga tidak ada setitik pun celah emosi atau kemanusiaan yang dapat menyusup. Dalam benaknya, ia telah memenangkan perdebatan ini 100 kali lipat. Abu Nawas, dengan segala kecerdasannya, adalah seorang penyair, seorang pencerita, seorang filsuf, tetapi bukan ahli hukum yang disiplin. Aku akan membuka dengan dalil Al-Quran tentang larangan membuang diri pada kebinasaan, kata Umar, melatih intonasinya. Kemudian, aku akan lanjutkan dengan hadis tentang larangan menyia-nyiakan harta. Dan puncaknya, Umar berhenti, matanya berkilat-kilat, adalah ketika aku menyajikan data medis. Aku akan mengatakan, jika pada zaman para imam mazhab mereka tidak tahu bahaya rokok secara medis, kini kita tahu. Dan karena kita tahu, maka hukumnya harus dinaikkan dari makruh menjadi haram mutlak. Kita memiliki tanggung jawab untuk menggunakan ilmu baru ini demi menegakkan syariat yang lebih sempurna. Rencana itu terdengar sangat brilian, logis, dan tak terbantahkan. Para santri yang mendengarkan mulai bersorak pelan, memuji kecerdasan dan keberanian Umar. Mereka melihatnya sebagai pahlawan ilmu, yang akhirnya akan menundukkan tradisi yang dianggap malas berpikir. Namun, di balik kegemerlapan logika itu, Umar gagal melihat kelemahan fatal dalam persiapannya. Ia hanya melihat rokok sebagai objek hukum, bukan sebagai bagian dari kehidupan manusia yang kompleks. Ia telah mempersiapkan dirinya untuk menghancurkan argumen Abu Nawas, tetapi ia tidak mempersiapkan dirinya untuk mendengar hati Abu Nawas. Ia telah mempersenjatai dirinya dengan ilmu yang setajam pisau bedah, tetapi ia lupa bahwa pisau bedah yang digunakan tanpa empati hanya akan meninggalkan luka, bukan penyembuhan. Saat ia berjalan pulang larut malam itu, di bawah kerlip bintang-bintang musim panas, Umar merasa dadanya penuh sesak dengan kebanggaan. Ia membayangkan tatapan kagum publik saat ia membungkam Abu Nawas. Ia membayangkan pengakuan yang akan ia terima dari ulama besar di Baghdad. Kemenangan ini, ia yakini, akan membuka pintu menuju masa depan yang ia dambakan, masa depan di mana ia dihormati dan ditakuti karena kekuatan ilmunya. Ia sama sekali tidak menyadari bahwa di balik pintu istana persiapan logikanya, ia telah mengunci adab dan kerendahan hati di luar. Ia telah membangun benteng yang kokoh, tetapi ia lupa bahwa benteng yang dibangun tanpa fondasi spiritual yang kuat hanyalah penjara yang mengisolasi jiwa. Ia telah memilih pertarungan antara ilmu dan logika melawan tradisi dan humor, tetapi ia mengabaikan bahwa Abu Nawas tidak akan bertarung di medan yang ia siapkan. Abu Nawas akan memindahkan medan perang itu dari ranah hukum ke ranah hati, dan untuk itu, Umar sama sekali tidak siap. Fajar menyingsing di atas desa dekat Baghdad, tetapi cahaya matahari yang baru terbit telah kalah terang dibandingkan hiruk-pikuk yang memenuhi alun-alun utama. Hari yang dinantikan telah tiba. Debat publik antara Umar, sang santri jenius, dan Abu Nawas, sang bijak nan misterius, akan segera dimulai. Lapangan itu dipenuhi oleh masyarakat yang datang dari berbagai penjuru, beberapa bahkan menempuh perjalanan sehari penuh hanya untuk menyaksikan duel intelektual ini. Ada petani dengan sorban lusuh, pedagang dengan pakaian sutra, hingga beberapa ulama dari madrasah tetangga yang ingin melihat apakah kesombongan Umar akan menjadi bumerang, atau sebaliknya, menjadi momentum bagi kebangkitan ilmu tekstual yang kaku. Panggung sederhana telah didirikan di bawah pohon kurma tertua di desa. Di sisi kanan, sebuah meja kecil dengan tumpukan kitab-kitab tebal milik Umar telah disiapkan. Kitab-kitab itu tampak megah,
seolah-olah menyatakan keunggulan ilmiahnya bahkan sebelum ia membuka mulut. Di sisi kiri, hanya ada satu bangku kayu kosong yang disiapkan untuk Abu Nawas, tanpa setumpuk kertas atau pena. Kontras visual ini sudah menjadi argumen awal bagi publik. Ilmu yang terstruktur melawan kebijaksanaan yang mengalir. Ketegangan terasa menusuk-nusuk di udara, lebih tajam daripada terik matahari pagi. Masyarakat berbicara dengan berbisik-bisik, spekulasi bertebaran liar. Aku bertaruh untuk Abu Nawas. Ia pasti punya trik cerdik untuk membalikkan dalil-dalil Umar, kata seorang penonton. Tidak mungkin. Dalil Umar tentang pemborosan dan bahaya medis itu tak terbantahkan. Hukum harus ditegakkan di atas akal sehat dan sains, bukan humor, balas yang lain. Tepat saat matahari mencapai puncaknya, menandai waktu dimulainya acara, Umar tiba. Ia berjalan dengan langkah tegap, jubahnya yang bersih dan baru disetrika berkibar anggun. Wajahnya bersinar oleh aura keyakinan diri yang nyaris mencapai arogansi. Matanya menyapu keramaian, menikmati setiap bisikan kekaguman yang ditujukan padanya. Ia merasa seperti seorang jenderal yang siap memimpin pasukannya menuju kemenangan telak. Ia duduk di kursinya, meletakkan tangan di atas tumpukan kitab, sebuah isyarat kepemilikan dan otoritas. Tiba-tiba, kerumunan bergemuruh. Abu Nawas datang dari arah belakang panggung, bukan dengan rombongan ulama, melainkan ditemani oleh sekelompok kecil anak-anak desa yang tertawa riang. Ia mengenakan jubah sederhana yang tampak sudah usang, dan di tangannya, ia tidak membawa apa-apa selain sebuah cangkir tanah liat berisi air dingin. Abu Nawas menyapa publik dengan senyum yang hangat dan tulus, bukan senyum penghormatan kaku. Ia menyempatkan diri mengobrol sebentar dengan seorang penjual kurma tua sebelum naik ke panggung. Kehadirannya memancarkan aura kedamaian yang seketika meredakan sebagian besar ketegangan. Ia duduk di bangku kosongnya, menatap Umar, dan menganggukkan kepala sebagai tanda hormat. Umar, yang merasa adegan kedatangan Abu Nawas ini terlalu teatrikal dan merusak keseriusan acara, membalas dengan anggukan yang kaku dan dingin, seperti patung. Seorang hakim yang ditunjuk oleh kepala desa berdiri. Ia adalah seorang sesepuh yang bijak dan dihormati oleh kedua belah pihak. Para hadirin sekalian, suaranya menggelegar di tengah keramaian. Hari ini kita berkumpul untuk mencari kebenaran, untuk melihat bagaimana ilmu dan hikmah dapat menerangi kehidupan kita. Mari kita dengarkan dengan hati yang terbuka dan pikiran yang jernih. Umar maju ke depan, ia tidak membuang waktu. Ia membuka debat dengan suara yang lantang dan penuh penekanan, memulai serangannya terhadap rokok. Saudara-saudara sekalian, seru Umar, tangannya menunjuk ke tumpukan kitabnya. Saya tidak berbicara atas nama diri saya, melainkan atas nama kebenaran tekstual yang tak terbantahkan. Rokok adalah sumber darar. Rokok adalah sumber israf. Jika kita, sebagai umat yang cerdas, mengetahui bahwa sesuatu itu merusak tubuh dan menghabiskan harta, maka tugas kita, sebagai penuntut ilmu, adalah menetapkannya sebagai haram. Umar menyajikan dalil-dalilnya dengan kecepatan dan presisi yang memukau, melontarkan kutipan dari Al-Quran dan hadis dengan lancar, mengaitkannya dengan logika medis yang baru ia pelajari. Setiap kata-katanya adalah palu yang memukul, penuh dengan kekuatan penghakiman. Ia sama sekali tidak memberikan ruang bagi interpretasi. Rasa percaya diri Umar mencapai puncaknya saat ia melihat tatapan kagum dari sebagian besar penonton. Ia yakin, ia telah mengunci semua pintu keluar bagi Abu Nawas. Kemenangan sudah di depan mata. Ia menoleh ke arah Abu Nawas, yang hanya duduk diam, memandanginya dengan senyum yang tidak bisa diartikan. Senyum itu, bagi Umar, terasa seperti ejekan yang harus segera dihentikan. Ia menyelesaikan presentasi awal dengan pukulan terakhir. Tuan Abu Nawas, tantang Umar, suaranya tajam menusuk, jika Anda menentang penetapan hukum ini, tunjukkanlah satu saja dalil yang secara tegas membolehkan kita untuk merusak tubuh dan membuang harta. Saya menunggu argumen yang bukan sekadar kisah lucu. Umar kembali duduk, dadanya membusung tinggi, yakin bahwa ia baru saja memenangkan babak pertama dengan skor telak. Namun,
Ia tidak menyadari bahwa kebanggaan itu telah menutup hatinya rapat-rapat, mencegahnya untuk melihat kerendahan hati Abu Nawas sebagai sebuah senjata, bukan kelemahan. Kini giliran Abu Nawas. Alih-alih melompat dari kursinya untuk membalas rentetan dalil Umar, Abu Nawas hanya tersenyum tipis dan tenang. Keheningan yang ia ciptakan jauh lebih kuat daripada teriakan Umar. Ia meraih cangkir tanah liatnya, meminum air dingin itu perlahan, seolah sedang melakukan ritual yang sakral. Santri Umar yang terhormat, Abu Nawas memulai, suaranya terdengar lembut, mengalir seperti air Dajlah. Tetapi setiap kata-katanya penuh makna, tidak seperti nada menghakimi Umar. Kau adalah kebanggaan madrasahmu. Hafalanmu luar biasa, logikamu tajam. Tidak banyak pemuda seusiamu yang mampu merangkai dalil-dalil sekuat yang kau sampaikan hari ini. Aku memujimu. Umar, meskipun senang dipuji, merasa tidak nyaman. Pujian ini terasa seperti jebakan. Tuan Abu Nawas, potong Umar cepat, tidak ingin kehilangan momentum. Saya tidak datang untuk menerima pujian. Saya datang untuk mencari kepastian hukum. Saya sudah menyajikan semua dalil. Silakan balas dengan dalil yang setara. Abu Nawas menghela napas, sama sekali tidak terpengaruh oleh interupsi yang kasar itu. Aku mengerti, nak. Kau mencari kepastian. Tapi izinkan aku bertanya, apa yang lebih pasti daripada rasa hormat kepada orang lain? Apakah ilmu yang sempurna harus disampaikan dengan wajah marah dan nada menghakimi? Para penonton mulai berbisik. Mereka melihat perbedaan besar antara energi menghakimi Umar dan energi menenangkan Abu Nawas. Aku tidak bisa membawakanmu dalil yang secara eksplisit mengatakan, merokok itu boleh. Lanjut Abu Nawas, mengakui keunggulan data tekstual Umar dengan mudah. Karena Al-Quran dan hadis diturunkan pada masa yang jauh sebelum tembakau dikenal. Namun, aku bisa membawakanmu dalil tentang hakikat kebahagiaan, tentang keadilan sosial, dan tentang empati. Abu Nawas beralih ke narasi. Ia menceritakan kisah seorang pria tua di pasar yang kehilangan semua harta dan keluarganya dalam bencana banjir. Pria itu, cerita Abu Nawas, tidak lagi memiliki rumah, tidak lagi memiliki harapan, ia duduk di sudut jalan. Satu-satunya yang tersisa di tangannya adalah sebatang rokok murahan. Ketika ia mengisapnya, asap itu seolah membawa perih di hatinya. Apakah kau akan mendatangi pria itu, Umar, dan berkata dengan tegas, kau haram merokok, kau merusak tubuh, kau buang-buang uang? Umar, yang kesabarannya sudah habis, melonjak berdiri. Inilah puncak konflik yang ia tunggu. Abu Nawas menyimpang dari ranah hukum ke ranah emosi. Tuan Abu Nawas, seru Umar lantang, suaranya menggema penuh kemarahan dan frustrasi. Anda lari dari perdebatan. Saya menuntut jawaban fikih, Anda malah menyajikan drama kemanusiaan. Dharar tetaplah dharar, sakit tetaplah sakit. Jika merokok membunuhnya pelan-pelan, itu sama saja dengan bunuh diri. Dan bunuh diri itu haram, tak peduli seberapa sedih ia. Hentikan kisah-kisah emosional murahan ini. Mana dalil Anda? Umar memojokkan Abu Nawas dengan rentetan argumen yang sulit dibantah secara tekstual. Ia menyajikan logika murni. Jika ada bahaya, maka haram. Argumen Umar sempurna di atas kertas. Publik kini melihat Abu Nawas terdiam. Ia tampak kalah dalam pertarungan dalil dan logika. Umar tersenyum lebar, kemenangan total sudah diambang mata. Ia benar-benar yakin telah mengalahkan Abu Nawas. Abu Nawas menundukkan kepala sejenak. Keheningan kembali terjadi, tetapi kali ini, keheningan itu terasa berat dan mematikan bagi Umar. Ketika Abu Nawas mengangkat wajahnya, senyumnya sudah hilang, digantikan oleh tatapan mata yang menusuk dan jujur, yang seolah mampu melihat langsung ke dalam jiwa Umar. Tatapan itu menembus jubah kebanggaan dan tumpukan ilmu Umar. Abu Nawas tidak membalas argumen tentang dharar. Ia membiarkan argumen tekstual Umar berdiri tegak, mengakui kekuatannya. Tetapi ia kemudian mengajukan satu jeda keheningan yang panjang. Keheningan itu membuat jantung Umar berdebar kencang, bukan karena ketakutan,
melainkan karena rasa kemenangan yang menggebu-gebu. Lalu, Abu Nawas berbicara, dan suaranya kini tidak lagi lembut, tetapi menggugat dan menuntut. Umar, kata Abu Nawas, menyebut nama santri itu tanpa gelar hormat, seolah berbicara dari hati seorang ayah kepada anaknya. Kau telah mengumpulkan ribuan dalil, kau telah menghabiskan waktu berhari-hari mengasah pisau logikamu. Kau telah mengutip para imam dari berbagai penjuru negeri. Kau begitu fasih tentang darar tubuh, tentang israf harta. Aku mengakuinya, kau menang dalam pertarungan hafalan dan logika. Aku tidak memiliki teks yang menandingi kejelasanmu. Umar merasa euforia kemenangan menjalar ke seluruh tubuhnya. Ia sudah memenangkan perdebatan. Tetapi Abu Nawas belum selesai. Abu Nawas perlahan bangkit dari kursinya, berjalan mendekat ke arah Umar. Ia berdiri tepat di depan santri muda itu, yang kini terlihat sangat kecil di hadapan aura ketenangan sang bijak. Abu Nawas mencondongkan tubuhnya sedikit, tatapannya terkunci pada mata Umar yang penuh kesombongan. Namun, aku telah memperhatikanmu, nak. Aku telah mendengar setiap kata yang kau ucapkan, setiap intonasi yang kau gunakan, setiap penghakiman yang kau lontarkan terhadap nasib pria tua yang sedih, terhadap para perokok yang kau anggap bodoh dan sesat. Dan aku melihat sesuatu yang sangat berbahaya dalam dirimu, sesuatu yang jauh lebih mematikan daripada asap rokok, sesuatu yang bahkan dalil-dalil paling keras pun tidak akan mampu melawannya. Umar menahan napas. Rasa euforia tadi mendadak lenyap, digantikan oleh rasa ketakutan yang dingin. Abu Nawas meletakkan tangan kirinya di tumpukan kitab-kitab tebal Umar. Lalu tangan kanannya ia letakkan perlahan di dada Umar. Disinilah plot twist itu terjadi, puncak konflik sejati. Abu Nawas berbicara dengan suara yang pelan, menusuk, tetapi penuh cinta kasih yang mengoyak-oyak jiwa. Umar, jika ilmumu begitu tinggi dan menjulang hingga mampu menyentuh langit, kenapa hatimu terasa begitu sempit? Kenapa ilmu yang kau miliki tidak menyisakan ruang sedikitpun untuk rahmat dan kerendahan hati? Pertanyaan itu meledak di tengah keheningan alun-alun. Itu bukan pertanyaan tentang fikih, bukan tentang rokok, bukan tentang dalil. Itu adalah pertanyaan tentang jiwa. Umar terdiam. Otaknya, yang biasanya begitu cepat merangkai dalil, mendadak lumpuh total. Ia mencari dalil untuk membantah, mencari kutipan untuk membalas, tetapi ia tidak menemukan apa-apa. Abu Nawas tidak menyerang ilmunya, melainkan karakternya. Mata Umar mulai berkaca-kaca, bukan karena kalah debat, tetapi karena kejujuran dari pertanyaan itu menghantam langsung ke inti kesombongannya. Ia menyadari, dalam sekejap yang menyakitkan, bahwa ia telah menggunakan ilmu Allah bukan untuk membimbing, melainkan untuk menghakimi dan merendahkan manusia lain. Kesombongannya, yang selama ini ia yakini sebagai keyakinan, tiba-tiba terlihat telanjang dan menjijikkan. Umar ambruk ke kursinya, wajahnya memerah. Ia tidak bisa bicara. Jawabannya telah ia persiapkan untuk setiap dalil, tetapi tidak untuk sebuah pertanyaan yang datang dari kedalaman spiritual. Ia hancur secara mental di hadapan publik, bukan karena kebodohan, melainkan karena disadarkan akan kesombongan yang ia pelihara. Abu Nawas mengambil langkah mundur, membiarkan Umar menghadapi cermin kejujuran yang baru saja ia pecahkan. Abu Nawas kini berbicara kepada seluruh masyarakat, tetapi kata-katanya ditujukan khusus pada Umar. Saudara-saudara sekalian, ilmu dan adab adalah dua sayap yang harus dimiliki setiap penuntut ilmu. Umar memiliki sayap ilmu yang kuat, tetapi sayap adabnya layu. Ia berbicara tentang hukum, tetapi melupakan hakikat hukum. Hukum, nak Umar, hanyalah wadah, seperti cangkir tanah liat ini. Wadah itu penting agar air tidak tumpah. Tetapi adab adalah isi wadah itu, yaitu air yang memberi kehidupan, yaitu rahmat Allah. Apa gunanya wadah yang cantik dan kokoh, jika isinya adalah racun penghakiman dan kebencian? Abu Nawas menjelaskan, bahwa hukum yang dibawa Umar adalah benar secara tekstual, rokok memang mengandung bahaya. Tetapi jika hukum itu disampaikan dengan kesombongan, dengan merendahkan mereka yang lemah, hukum itu akan menjauhkan orang dari agama,
alih-alih mendekatkan. Tugas kita, ujar Abu Nawas, suaranya kini kembali lembut, bukan untuk mengharamkan atau menghalalkan setiap hal dengan emosi. Tugas kita adalah membimbing, dengan kasih sayang. Jika kau ingin menyelamatkan seorang perokok dari bahaya, kau harus sentuh hatinya, bukan menghantam kepalanya dengan dalil. Jika ilmumu tidak memberimu kerendahan hati untuk memahami kelemahan manusia, maka ilmumu itu adalah kesombongan yang menjauhkanmu dari rahmat Allah. Air mata Umar tumpah. Bukan air mata kekalahan, melainkan air mata penyesalan yang mendalam. Ia teringat nasihat Syaikh Ahmad yang ia abaikan. Ia melihat betapa bodohnya ia mengira bahwa dirinya adalah ulama sejati hanya karena mampu mengutip kitab. Ia kini menyadari, Abu Nawas telah memilih untuk kalah dalam pertarungan fikih agar bisa memenangkan pertarungan spiritual bagi jiwa Umar. Umar kini melihat Abu Nawas tidak lagi sebagai lawan, melainkan sebagai guru sejatinya. Kerendahan hati dan kebijaksanaan Abu Nawas telah merobohkan benteng kesombongan yang dibangun Umar selama bertahun-tahun. Aku salah, bisik Umar, kata-katanya nyaris tak terdengar, tetapi gemanya terasa kuat di alun-alun. Ia mengakui kesalahannya. Umar tidak bisa lagi menahan beban kesombongan dan penyesalannya. Ia bangkit, tidak lagi dengan langkah seorang jenderal, melainkan dengan langkah yang lunglai dan penuh kerendahan. Ia berjalan menuju Abu Nawas. Publik menahan napas, tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Apakah Umar akan melampiaskan frustrasinya? Umar tiba di hadapan Abu Nawas. Ia tidak membungkuk, tidak pula meminta maaf dengan kata-kata yang rumit. Ia hanya menjatuhkan dirinya di hadapan sang bijak, memeluk lutut Abu Nawas erat-erat, dan menangis tersedu-sedu. Tangisan seorang pemuda yang baru saja kehilangan dirinya yang lama dan menemukan hati nuraninya yang baru. Maafkan hamba, Tuan Abu Nawas. Suara Umar tercekat di tenggorokannya. Hamba telah menggunakan ilmu yang mulia untuk keangkuhan yang hina. Hamba mengira hamba ingin membela agama, tetapi hamba hanya ingin memuaskan hawa nafsu pengakuan hamba. Hamba lupa bahwa ilmu Allah harus membuat kita tunduk, bukan meninggi. Abu Nawas tidak mengatakan apa-apa. Ia hanya meletakkan kedua tangannya di pundak Umar, menariknya perlahan agar berdiri, dan kemudian, di hadapan ribuan pasang mata yang menyaksikan, Abu Nawas memeluk Umar, sebuah pelukan yang hangat dan tulus. Pelukan itu bukan pelukan kemenangan. Itu adalah pelukan pengampunan dan penerimaan. Aku tidak pernah marah padamu, Nak Umar, bisik Abu Nawas di telinga Umar. Aku hanya sedih melihat jiwamu terbebani oleh kesombongan yang begitu berat. Sekarang, kau telah merasakan buah pahit dari ilmu tanpa adab. Ingatlah rasa sakit ini. Rasa sakit inilah yang akan menjagamu dari tergelincir lagi. Reaksi publik sungguh menakjubkan. Tidak ada sorakan, tidak ada ejekan. Yang ada hanyalah keharuan yang mendalam. Para penonton, yang tadinya datang untuk melihat pertarungan intelektual, kini malah menyaksikan sebuah pertobatan spiritual yang agung. Mereka tidak bertepuk tangan untuk kemenangan Abu Nawas, melainkan untuk kerendahan hati Umar yang baru lahir. Perdebatan tentang hukum rokok seketika menjadi tidak relevan. Pesan yang dibawa oleh Abu Nawas, bahwa adab lebih agung daripada ilmu, telah mengalahkan semua dalil yang dibawa oleh Umar. Umar melepaskan pelukan itu, wajahnya basah oleh air mata, tetapi matanya kini memancarkan kedamaian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia menoleh ke arah publik, dan dengan suara yang masih bergetar, ia berkata, "Saya nyatakan, Abu Nawas yang menang. Beliau bukan hanya memenangkan debat, tetapi juga menyelamatkan hati saya dari kehancuran." Setelah acara berakhir, Umar tidak menunggu pujian atau simpati dari kerumunan. Ia diam-diam meninggalkan alun-alun, berjalan ke arah sungai Dajlah, yang mengalir tenang di bawah keremangan senja. Malam itu, Umar duduk sendirian di tepi sungai. Bau lumpur dan air yang mengalir dingin menenangkan jiwanya yang hancur. Debat itu sudah berlalu, dan ia kini harus menghadapi dirinya sendiri, versi dirinya yang baru saja dipermalukan sekaligus dicerahkan. Ia teringat kembali setiap kata-kata Abu Nawas,
setiap intonasi yang menusuk kalbunya. Jika ilmumu begitu tinggi dan menjulang hingga mampu menyentuh langit, kenapa hatimu terasa begitu sempit? Kalimat itu berputar-putar di kepalanya seperti mantra penyembuh yang menyakitkan. Ia mengakui, dengan kejujuran yang pahit, bahwa selama ini ia belajar bukan untuk mendekat kepada Allah, melainkan untuk meraih kekaguman manusia. Ia telah menggunakan dalil-dalil suci untuk memuaskan ego pribadinya. Setiap kitab yang ia hafal, setiap argumen yang ia susun, hanyalah bata yang ia gunakan untuk membangun menara kesombongannya sendiri. Ia teringat betapa ia menghina nasihat Syaikh Ahmad. Betapa ia mencemooh pria tua yang mengisap rokok karena kesedihan. Ia telah menjadi hakim yang kejam, bukan pembimbing yang penyayang. Ya Allah, bisik Umar, suaranya pecah, ampunilah hamba yang sombong ini. Hamba telah mencari cahaya, tetapi hamba melupakan sumbernya. Hamba mencari kebenaran, tetapi melupakan jalannya. Malam itu, ia tidak membuka satupun kitab fikih. Ia tidak merangkai satupun dalil. Ia hanya membuka hatinya. Ia membiarkan air mata penyesalan mengalir, membersihkan karat kesombongan yang telah menempel lama. Ia kini mengerti perbedaan antara ilmu dan hikmah. Ilmu adalah yang ia kuasai. Teks, hafalan, logika. Hikmah adalah yang dimiliki Abu Nawas. Kemampuan untuk melihat melampaui teks, untuk menyentuh inti dari keberadaan manusia, untuk menggunakan kebenasan demi menyelamatkan jiwa, bukan mematikan semangatnya. Di bawah sinar bulan yang bersinar lembut, Umar berjanji pada dirinya sendiri. Ia akan tetap menjadi penuntut ilmu, tetapi ia akan mengubah niatnya. Ia tidak akan lagi mencari kemenangan dalam perdebatan. Ia akan mencari kedamaian dalam hati. Ia akan mencari ilmu yang membuatnya semakin tunduk, semakin mengasihi, semakin beradab. Ia menyadari, kehancuran mental yang ia alami di panggung debat adalah satu-satunya cara Allah menyelamatkannya dari kehancuran spiritual yang abadi. Keesokan harinya, Umar terbangun dengan tubuh yang terasa ringan, seolah beban bertonton telah terangkat dari pundaknya. Ia memutuskan untuk meninggalkan madrasah sejenak, meninggalkan tumpukan kitabnya, dan kembali menjadi manusia biasa yang hidup di tengah masyarakat. Umar berjalan ke pasar di pagi hari. Ia tidak lagi mengenakan jubah santri yang tegap dan bersih, melainkan pakaian yang lebih sederhana, agar ia bisa menyatu. Ia berjalan dengan tatapan yang rendah, memperhatikan detail kehidupan yang selama ini ia abaikan. Ia berhenti di depan sebuah toko roti kecil yang beraroma harum, milik seorang pria tua bernama Bapak Hasan. Hasan terkenal karena kerendahan hati dan kemurahan hatinya, sering memberikan roti gratis kepada anak yatim atau orang miskin. Umar mendekat, bukan untuk berdebat, tetapi untuk belajar. "Selamat pagi, Bapak Hasan," sapa Umar dengan suara yang lembut dan hormat, sebuah nada yang jarang ia gunakan sebelumnya. Bapak Hasan, yang tangannya berlumur adonan tepung, tersenyum lebar. "Selamat pagi, Nak Umar. Duduklah. Mau mencicipi roti gandum yang baru keluar dari tungku?" Umar duduk, dan tanpa basa-basi ia bertanya, "Bapak Hasan, apa rahasia di balik kerendahan hati Anda? Anda memiliki tangan yang kotor oleh adonan, tetapi hati Anda selalu bersih dan penuh syukur. Sedangkan saya, dengan tangan yang bersih memegang kitab suci, hati saya dipenuhi kotoran kesombongan." Bapak Hasan tertawa kecil, suara tawanya hangat. Ia membersihkan tangannya dengan lem kotor, lalu menatap Umar dengan mata yang tenang dan penuh hikmah. "Nak Umar," jawab Hasan, "rahasiaku sederhana. Aku tidak pernah melupakan asal-usulku. Roti ini, yang kupanggang dengan susah payah, membutuhkan dua hal agar bisa menjadi sempurna: panas dari api dan kelembutan dari adonan. Jika adonan itu terlalu keras, ia akan hangus dan retak. Jika api itu terlalu kecil, ia akan mentah dan tidak berguna. Kita, Nak, adalah adonan Allah. Ilmu yang kau miliki adalah api, ia menguji dan mematangkanmu. Tetapi adab dan kasih sayang adalah kelembutan yang harus kau masukkan ke dalam adonan itu. Aku melihatmu di debat itu," lanjut Hasan,
nadanya tanpa menghakimi. Kau memiliki api yang sangat besar, Umar, sehingga kau hampir membakar dirimu sendiri dan orang lain. Ilmu membuatmu berpikir kau lebih tinggi dari tukang roti ini, tetapi cobalah kau panggul satu karung gandum ini ke rumah, dan kau akan sadar bahwa kekuatan fisik dan kerendahan hati itu sama pentingnya dengan hafalanmu. Umar mendengarkan setiap kata-kata Hasan, menyerapnya seperti spons kering menyerap air. Ia kini menyadari bahwa adab adalah praktik sehari-hari, bukan teori. Adab adalah bagaimana ia berbicara dengan tukang roti, bagaimana ia menghormati orang tua di pasar, dan bagaimana ia membawa karung gandum dengan keringat. Aku akan mencoba, Bapak Hasan, ujar Umar, tatapannya kini penuh tekad yang baru. Aku akan mencoba membawa karung itu. Bapak Hasan tersenyum. Ambillah, nak. Dan saat kau memikulnya, ingatlah bahwa Allah tidak melihat seberapa tebal kitab di tanganmu, tetapi seberapa besar beban manusia yang kau pikul di hatimu. Umar memanggul karung gandum yang berat itu. Tubuhnya yang terbiasa duduk di madrasah terasa pegal dan lemah. Ia berjalan perlahan, merasakan setiap inci kesulitan itu. Keringat membasahi dahinya, tetapi untuk pertama kalinya, ia merasa bersyukur atas rasa sakit fisik ini, karena rasa sakit itu membuatnya merendah dan membumi. Setelah beberapa hari merenung dan mempraktikkan kerendahan hati di tengah masyarakat, Umar akhirnya kembali ke madrasah. Ia tidak lagi memasuki perpustakaan dengan langkah angkuh, melainkan dengan langkah yang pelan, penuh hormat. Hal pertama yang ia lakukan adalah mencari Syaikh Ahmad. Ia masuk ke kantor gurunya, membungkuk dalam-dalam, dan mencium tangan Syaikh Ahmad dengan tulus. "Syaikh," kata Umar, suaranya sudah tidak lagi kaku, tetapi lembut dan memohon. "Hamba datang untuk meminta ampun atas kebodohan dan kekerasan hati hamba. Hamba telah melupakan semua nasihat Anda. Abu Nawas, dengan izin Allah, telah menjadi tongkat pemukul yang menyadarkan hamba." Syaikh Ahmad tersenyum haru. "Aku tahu, Nak Umar. Aku tidak pernah meragukan potensimu. Aku hanya khawatir kau akan tenggelam dalam lautan kesombongan yang kau ciptakan sendiri. Sekarang, kau telah kembali. Alhamdulillah." Umar tidak lagi duduk di tumpukan kitab-kitabnya. Ia mulai mengajar santri-santri yang lebih muda. Tetapi, ada perubahan drastis dalam cara mengajarnya. Dahulu, ia akan memulai kelas dengan menuntut santri menghafal dalil secara mutlak. Kini, ia memulai setiap sesi dengan ceramah singkat tentang pentingnya adab dan niat yang ikhlas. "Ilmu, anak-anakku," ujar Umar, matanya memancarkan kedalaman yang baru, "adalah alat untuk melayani, bukan untuk menghakimi. Sebelum kalian menghafal satu ayat Al-Quran, tanyakan pada dirimu, apakah ilmu ini akan membuatku lebih rendah hati, atau lebih sombong? Jika jawabannya adalah yang kedua, maka lebih baik tinggalkan kitab itu. Karena ilmu yang menjauhkanmu dari adab dan rahmat Allah adalah bencana, bukan berkah." Para santri yang melihat perubahan ini merasa kagum dan terinspirasi. Umar yang dulu mereka takuti karena ketegasannya, kini mereka cintai karena kelembutan dan empatinya. Ceramah-ceramahnya tentang fikih kini dibumbui dengan kisah-kisah kemanusiaan, dengan pengalaman Abu Nawas, dan dengan pelajaran dari Bapak Hasan si tukang roti. Suatu hari, Umar menerima surat dari sebuah madrasah besar di Baghdad. Surat itu berisi undangan untuk menjadi pengajar di sana, sebuah impian yang ia dambakan sejak lama. Dulu, ia pasti akan melompat kegirangan, melihat ini sebagai pengakuan atas keunggulannya. Namun, kini, Umar hanya tersenyum tipis. Ia menolak tawaran itu dengan hormat. Ia menulis, "Saya telah menemukan rumah sejati saya di sini, di mana saya masih memiliki banyak hal untuk dipelajari dari guru saya, Syaikh Ahmad, dan dari masyarakat desa ini. Saya tidak lagi mencari pengakuan dari luar, saya mencari kedamaian di dalam. Ilmu yang saya cari kini adalah ilmu yang mengajariku bagaimana melayani desa ini dengan kerendahan hati." Waktu berlalu. Debat legendaris itu kini sudah menjadi cerita rakyat yang diceritakan di kedai-kedai kopi di seluruh Baghdad, bukan sebagai cerita tentang hukum rokok,
tetapi sebagai kisah tentang kemenangan kerendahan hati atas kesombongan. Umar, yang dulunya adalah santri sombong, kini telah menjadi tokoh bijak yang disayangi di desa itu. Ia masih sangat berilmu, tetapi ia selalu mendekati masalah dengan empati dan kelembutan, persis seperti yang diajarkan Abu Nawas. Suatu sore, Umar sedang duduk di kedai kopi yang sama, tempat ia dulu melihat Abu Nawas bercerita dan merasa jijik. Ia kini sedang mendengarkan dengan sabar keluhan seorang petani tentang panen yang gagal. Tiba-tiba, sebuah suara yang sangat ia kenal menyapanya. "Selamat sore, Nak Umar. Sudah lama sekali aku tidak melihatmu duduk di kedai kopi ini," ujar Abu Nawas, berdiri di samping mejanya dengan senyum yang hangat. Umar segera berdiri, membungkuk hormat. "Tuan Abu Nawas, sebuah kehormatan besar. Silakan duduk." Abu Nawas duduk, memesan teh mint, dan menatap Umar. Ia melihat perubahan yang luar biasa. Mata Umar tidak lagi tajam dan menghakimi, melainkan teduh dan reflektif. "Aku gembira melihatmu, Umar," kata Abu Nawas tulus. "Aku dengar kau menolak undangan dari Baghdad. Itu adalah langkah yang bijak. Ilmu yang dicari dengan ketenangan hati akan lebih berkah daripada ilmu yang dikejar dengan nafsu ketenaran." Umar membalas, "Semua itu berkat tamparan keras yang Anda berikan kepada hati saya, Tuan. Anda telah mengajarkan saya pelajaran terbesar yang tidak ada di kitab manapun. Saya adalah murid Anda, meskipun saya yang menantang Anda. Maafkan saya lagi atas kekasaran saya waktu itu." Abu Nawas mengibaskan tangan, menolak permintaan maaf itu. "Tidak perlu, Nak. Jika bukan karena kekasaranmu, aku tidak akan bisa memberikan pelajaran yang begitu mendalam. Kau memberiku kesempatan untuk menunjukkan bahwa hikmah itu tidak datang dari teks, tetapi dari pengalaman hidup dan cinta kasih." Abu Nawas tersenyum misterius. "Tahukah kau, Umar? Kau sekarang bukan hanya muridku. Kau juga guruku." Umar terkejut. "Gurumu? Bagaimana mungkin?" "Tentu saja," jawab Abu Nawas, matanya berbinar. "Kau mengajariku bahwa kerendahan hati yang sejati adalah ketika kita mampu menunjukkan kebenaran, tetapi memilih untuk tidak mempermalukan orang lain. Dulu, aku mungkin bisa mengalahkanmu dengan dalil-dalil yang sama kuatnya, tetapi aku memilih untuk mengalahkanmu dengan cinta. Kau mengajariku, melalui reaksimu, bahwa cintaku berhasil. Kau telah menjadi guruku dalam hal pertobatan dan transformasi yang cepat." Tahun-tahun berlalu. Umar kini mencapai usia kepala 4, ia tidak pernah meninggalkan desa kecilnya. Ia menolak semua tawaran posisi tinggi dan gaji besar. Ia memilih untuk hidup sederhana, mengajar di madrasah tua itu, sambil mengawasi pohon kurma di alun-alun. Umar tidak lagi dikenal sebagai santri sombong yang menantang Abu Nawas, melainkan sebagai Umar, sang bijak yang penuh adab. Ia tetap mengajarkan hukum rokok, tetapi dengan cara yang sangat berbeda. Ia memulai pelajarannya dengan berdiskusi tentang kesehatan, tentang hak istri dan anak atas harta, dan tentang cinta kepada tubuh yang adalah amanah dari Allah. Ia tidak pernah langsung menghakimi atau mengharamkan di awal, tetapi ia membiarkan adab dan empati yang membimbing santrinya menuju pemahaman yang benar. Ia selalu menceritakan kisah debatnya dengan Abu Nawas, tetapi ia selalu menempatkan dirinya sebagai tokoh antagonis yang harus diselamatkan. Kisah itu, bagi murid-muridnya, adalah pelajaran paling berharga. "Anak-anakku," kata Umar seringkali di akhir pelajarannya, suaranya dipenuhi ketenangan yang mendalam, "ingatlah, ilmu tanpa adab adalah kesombongan, dan kesombongan adalah tirai yang menutup hatimu dari rahmat Allah. Sedangkan adab tanpa ilmu adalah kehampaan, niat baik tanpa kekuatan untuk membimbing." Ia mengajarkan bahwa keduanya harus menyatu, seperti dua sisi mata uang yang tak terpisahkan. Ilmu memberikan kepastian, dan adab memberikan kelembutan dalam penyampaian. Abu Nawas meninggal beberapa tahun kemudian. Masyarakat desa menangisinya sebagai penyelamat jiwa Umar. Umar sendiri memimpin doa pemakamannya, wajahnya dihiasi air mata syukur. Ia tahu,
Ia berutang budi abadi kepada sosok bijak itu, yang memilih untuk mengalah demi menyelamatkan hati seorang pemuda yang tersesat. Umar tidak lagi mencari kemenangan dalam hidup, ia mencari kedamaian. Ia tidak lagi mencari pengakuan dari manusia, ia mencari ridha dari Allah. Debat tentang rokok, yang seharusnya menjadi panggung kegemilangannya, justru menjadi titik balik spiritualnya. Warisan yang ditinggalkan oleh kedua bijak ini adalah pelajaran abadi. Cahaya ilmu harus dibimbing oleh lentera adab, agar sinarnya tidak membakar, melainkan menghangatkan dan menerangi jalan menuju kebenaran sejati. Umar kini menjadi simbol dari seorang murid yang gagal secara logis, tetapi sukses secara spiritual, membuktikan bahwa kebijaksanaan sejati dimulai dari kerendahan hati.